Kita akan masuk ke sesi diskusi kita pemirsa, di mana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP ini akhir ini memberi sinyal akan mendukung pemerintahan Presiden terpilih hasil pemilu 2024 Prabowo Subianto. Tapi syaratnya katanya bila sejalan dengan visi partai besutan Megawati Soekarno itu. Tapi pertanyaannya begitu ya, apa visi dari PDI Perjuangan? Benarkah demikian? Kita simak dulu informasinya. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilu 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tinggal sebulan lagi. Peralihan kekuasaan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto direncanakan akan berlangsung pada 20 Oktober 2024 mendatang. Dalam menjalankan pemerintahan baru mendatang, Presiden terpilih Prabowo Subianto berkeinginan untuk membentuk Zakon Kabinet. Zakon Kabinet diisi oleh kalangan ahli di bidangnya agar bisa menjawab dan merealisasikan program kerja sesuai dengan visi dan misi saat kampanye pemilihan presiden lalu. Sementara itu, tak hanya dukungan penuh melalui Koalisi Indonesia Maju saja, belakangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP memberi sinyal akan mendukung pemerintahan presiden terpilih hasil pemilu 2024 Prabowo Subianto bila sejalan dengan visi partai besutan Megawati Soekarno Putri tersebut. Meski demikian, partai berlogo banteng moncong putih kabarnya tidak berharap ada di kabinet. Lalu, apa sebenarnya visi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut? Tim TV One mengabarkan. Langsung saja kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, ya, Bang? Sehat, ada juga Mas Nyarwi Ahmad, Analis Komunikasi Politik UGM. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Jet lag nggak? Enggak. Oh, kira jet lag. Jogja, Jakarta ini butuh ini soalnya, butuh effort ya kan. Ini ada Arya Bima juga, politikus senior PDI Perjuangan. Selamat pagi. Assalamualaikum, Mas Abe. Selamat pagi Mas Abe, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abe yang legendaris. Waalaikumsalam. Mas Habibur Rahman, Mas Nyarwi, Mas Arif, Mbak Maria. Ya, aku ke Mas Abe dulu deh. Mas Abe, benar Mas akan mendukung pemerintahan Prabowo 2024-2029? Ya, menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Kang Said Abdullah. Saya lebih melihat pada hal yang lebih substansial tentang pemerintahan ke depan terkait dengan dukungan. Posisi PDI Perjuangan adalah partai politik yang mengusung calon presiden yang kemarin berkontestasi di dalam Pilpres 2024, dan di situ PDI Perjuangan dalam posisi KPU yang telah menetapkan dan besok akan dilantik, yaitu Pak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dan Wakil Mas Gibran. Begini, ini kan dukung-mendukung ini harus dimaknai dalam pengertian posisi PDI Perjuangan itu harus dilihat dalam posisi partai yang mengusung seorang calon presiden yang tentunya menghargai calon presiden terpilih. Kalau mendukung dalam posisi pemerintahan di sini tidak bisa diartikan pemerintahan dalam pengertian hanya eksekutif, tapi pemerintahan dalam skup yang lebih luas, yaitu dalam posisi ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Kemudian mengenai hal yang terkait dengan pemerintahan yang akan dipimpin Pak Prabowo adalah posisi pemerintahan yang dalam posisi di eksekutif. Dukungan PDI Perjuangan tentu mempunyai satu cara pandang atau tolak ukur. Yang pertama, bahwa cara pandang mengelola pemerintahan dalam konteks PDI Perjuangan memang tidak jauh berbeda dengan cara pandang Pak Prabowo. Yang pertama adalah tentunya mendasarkan pada dasar negara Pancasila, kemudian juga Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dalam konteks kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia plus keperpihakan kepada rakyat. Dalam konteks dasar negara konstitusi itulah kemudian diturunkan pada visi seorang presiden, misi seorang presiden, kebijakan seorang presiden, juga program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun.
selama itu dalam koridor konstitusi dasar negara, dalam konteks memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia dan berpihak kepada rakyat, disitulah pasti akan mendapatkan dukungan penuh PDI Perjuangan lewat partai PDI Perjuangan maupun dukungan dalam proses di badan legislatif. Begitu juga sebaliknya, kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan dasar negara, konstitusi, dan tidak dalam konteks kepentingan negara kesatuan, bahkan bertentangan, di situ tentu PDI Perjuangan akan ada di posisi memperkuat fungsi check and balance yang jelas, ya, tidak yang semu. Inilah yang dimaksudkan oleh Pak Saiful Abdullah, di manakah sebenarnya pernyataan itu memperkuat hal yang memang baik yang didasarkan asas 3 hal tadi, itu pasti akan didukung penuh. Kalau toh PDI Perjuangan melakukan hal yang kritis, juga tidak asal kritis atau asal a priori terhadap kebijakan pemerintah. Kalau itu memang baik, pasti akan kita dukung. Kalau toh itu perlu kita kritisi, kita akan memberikan persandingan-persandingan kebijakan atau persandingan-persandingan alternatif, guna rakyat juga bisa memperlihatkan, kita pertontonkan bagaimana fungsi check and balance ini perlu di dalam melakukan fungsi-fungsi pengawasan, juga fungsi-fungsi anggaran dan fungsi-fungsi menjalankan tugas legislasi. Saya kira itu Pak Arief dan Mbak Maria. Untuk hal yang terkait dengan terkait dengan pernyataan Pak Said, dukungan terhadap pemerintahan Pak Prabowo ke depan oleh PDI Perjuangan. Ada 3 visi utama tadi sudah disampaikan Mas Habib oleh Mas Habib gitu ya. Tapi ini termasuk juga tidak komunikasi yang dijalin oleh PDI Perjuangan dan juga Partai Gerindra dalam hal ini atau Koalisi Indonesia Maju. Jadi dalam konteks ideologi dulu ya, sebetulnya 2 partai di Indonesia yang paling mirip satu sama lain struktur fondasi ideologinya menurut saya sih Partai PDIP Perjuangan dan Gerindra, partainya Pak Prabowo dan partainya Ibu Megawati. Kita lihat ya, teman-teman PDI Perjuangan diidentikan dan mengidentikan diri sebagai partai nasionalis. Partai Gerindra dengan bahasa yang mungkin istilah yang berbeda tapi substansinya sama, mengidentikan diri sebagai partai kebangsaan. Ya. Lalu model pembangunan partainya, party buildingnya juga sama. Ya, partai nasionalis itu membasiskan pada pembangunan kaderisasi, sekolah-sekolah partai. Itu juga yang persis sama ada di kedua partai. Ada juga, ya, sama persis. Di partai lain kadang-kadang ada on ada off-nya, gitu kan ya. Kalau kita ini continue sama-sama. Nah, kemudian dalam konteks personal ya, antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo kan kita tahu paham sekali, punya kedekatan luar biasa, bahkan pernah berpasangan sebagai capres dan cawapres. Pernah dalam kontestasi politik juga di 2009. Menyusun visi, misi, dan program yang sama. Nah, kemudian saya tuh 2019 itu ya, coba baca-baca visi misi partai semua. Karena waktu itu kan menjelang rekonsiliasi. Ternyata itu sebetulnya banyak substansi yang sama, walaupun bahasanya sedikit beda-beda. Apa itu? Misalnya menuju Indonesia yang maju, ya. Ya, ada yang bilang Indonesia yang mandiri. Sebetulnya kan substansinya sama, gitu kan ya. Substansinya kembali ke apa yang kita bikin di Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana tadi disampaikan Mas Bima Arya. Jadi kalau jangankan visi misi, frekuensi, ya, yang sebetulnya agak abstrak. Itu menurut saya sih sama antara PDI Perjuangan, ya, memiliki kedekatan antara PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra, antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati, ya. Sehingga saya sangat optimis mendengarkan statement dari jubir-jubirnya PDI Perjuangan, termasuk juga Mas Abe. Pak Abe saya dari beberapa hari lalu sering berkomunikasi di TV ketemu, kemudian Pak Said Abdullah, ya. Kurang lebih apa yang hendak kami sampaikan sudah disampaikan lebih dahulu oleh beliau. Benar kok, ya kan. Begini misalnya kita lihat de facto teman-teman PDI Perjuangan ini kan apa yang disampaikan kan tidak berbeda dengan apa yang diimplementasikan selama ini. Soal ya mendukung kebijakan pemerintahan yang baik dan mengkritisi pemerintahan yang dianggap kurang pas. Kurang pas. Itu dipraktekkan ketika teman-teman di luar pemerintahan maupun di dalam pemerintahan. 2014
selama Pak SBY berkuasa itu 2004 ya sampai 2009 ya kan di luar kekuasaan teman-teman. 2014 ya kan ya. 2014 ke sini ya kan teman-teman di kekuasaan. Di kekuasaan coba cek Mas Abe ya kan, anak buah Mas Abe ini tetap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Walaupun mereka yang mengusung presiden wakil presiden sejak zaman Pak Jokowi JK, Jokowi Pak Ma'ruf Amin tetap kritis. Nah, artinya kita sudah semakin sehat dalam berdemokrasi. Situasi memang belum terlalu ideal, ya kan ya, belum bisa memuaskan 100% ekspektasi masyarakat. Tapi ini sistem ini berjalan ke arah yang baik. Oke, kalau sudah sama-sama seperti sehingga itu, ke depan ideologinya tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan bagi kami, ya kan ya, terhadap pilihan-pilihan politik yang akan dipilih oleh teman-teman kami PDI Perjuangan, ya Ibu Megawati. Nggak ada yang mengkhawatirkan apakah secara teknis akan memilih option A atau option B, tidak ada yang mengkhawatirkan. Fine-fine saja, kami merasa sangat nyaman dengan teman-teman ini. Waduh, terakhir ya tuh, sangat nyaman dengan teman-teman PD Perjuangan. Mas Nyarwi melihatnya seperti apa? Ini harus dibaca secara gamblang dari lewat mulutnya Mas Nyarwi nih ya. Usai jeda nanti ya Mas, sesaat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Pagi.